Halo investor dan tradership, The Fed sudah menaikkan suku bunga pertama kalinya sejak 2018 sebesar 25 basis point pada bulan Maret 2022 dan rencananya akan kembali menaikkan suku bunga sebanyak 6 kali di tahun 2022. Sementara itu, BI masih tetap mempertahankan suku bunga 7-day reverse repo rate sebesar 3,5% yang sudah bertahan selama 15 bulan. Apa dampak suku bunga terhadap pergerakan harga saham dan rupiah, serta mengapa BI masih mempertahankan suku bunga 3,5% di tengah kenaikan suku bunga The Fed. Mari kita kupas di video yang kali ini. Sejak 19 Agustus 2016, Bank Indonesia menggantikan suku bunga acuan dari BI Rate menjadi suku bunga acuan baru, yaitu BI 7-day reverse repo rate atau disingkat BI 7DRR. Instrumen BI 7-day reverse repo rate digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat mempengaruhi pasar uang, perbankan, dan sektor real. Instrumen BI 7-day reverse repo rate sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya penggunaan instrumen repo. BI 7-day reverse repo rate adalah merupakan suatu kebijakan moneter yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan terkendalinya inflasi, serta upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ini banyak orang mempertanyakan kebijakan BI di bulan April 2022 yang mempertahankan BI 7-day reverse repo rate di angka 3,5% yang merupakan level terendah sepanjang sejarah Indonesia di tengah kebijakan The Fed bulan Maret 2022 yang menaikkan suku bunga 25 basis point. Seperti yang pernah kita bahas di video dampak inflasi, perang, dan tapering terhadap IHSG, The Fed menaikkan suku bunga pertama kalinya sejak 2018 sebesar 25 basis point pada bulan Maret 2022 untuk mengatasi gejolak inflasi yang tinggi di Amerika Serikat dan rencana akan menaikkan kembali suku bunga sebanyak 6 kali di tahun 2022 termasuk pada bulan Mei 2022 yang diprediksi akan naik sebesar 50 basis point karena inflasi Amerika pada bulan April 2022 naik lagi menjadi 8,5% year on year. Di samping itu, berlanjutnya ketegangan geopolitik karena perang Rusia-Ukraina berdampak pada pelemahan transaksi perdagangan, kenaikan harga komoditas, dan ketidakpastian pasar keuangan global membuat kebijakan BI mempertahankan suku bunga pada bulan April 2022 di 3,5% dipertanyakan. Nah, apa yang membuat BI sampai bulan April 2022 masih mempertahankan suku bunga 3,5% per tahun yang sudah bertahan selama 15 bulan. Sampai bulan April 2022, perbedaan atau spread antara inflasi di Indonesia dengan suku bunga BI 7-day reverse repo rate masih positif atau positif spread. Maksudnya adalah suku bunga 3,5% jika dikurangi dengan inflasi Maret 2022 2,64% year on year sama dengan masih plus 0,86%. Sementara itu, di Amerika Serikat, perbedaan atau spread antara inflasi di Amerika dengan suku bunga The Fed mengalami negatif spread. Maksudnya, suku bunga The Fed 0,5% jika dikurangi inflasi Maret Amerika 2022 8,5% year on year sama dengan minus 8%. Di samping itu, inflasi inti Indonesia masih di bawah target inflasi BI, yaitu 3% plus minus 1%. Dua hal inilah yang menyebabkan BI masih yakin mempertahankan suku bunga 3,5% per tahun di bulan April 2022 bisa mengendalikan inflasi dan nilai tukar rupiah serta lebih mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Perlu kita ketahui, ada dua faktor yang membuat BI bisa menaikkan suku bunga. Yang pertama adalah nilai tukar rupiah melemah. Yang kedua, inflasi yang meningkat tajam. Apa saja yang membuat nilai tukar rupiah bisa melemah? Yang pertama adalah defisit neraca perdagangan.
Yang kedua adalah capital outflow atau dana asing keluar dari Indonesia. Kemudian yang ketiga, utang luar negeri jatuh tempo dalam jumlah besar. Dan yang keempat, faktor eksternal karena kondisi makroekonomi internasional. Sampai saat ini, BI masih berhasil menjaga nilai tukar rupiah stabil di kisaran 14.200 sampai 14.500. Hal ini disebabkan karena yang pertama, neraca perdagangan Maret 2022 mengalami surplus sebesar 4,53 miliar US dollar dan naik dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat surplus 3,83 miliar US dollar. Kondisi ini melanjutkan tren surplus selama 23 bulan berturut-turut. Kondisi neraca perdagangan yang surplus disebabkan oleh nilai ekspor yang masih lebih besar dibandingkan nilai impor. Ekspor Indonesia pada Maret 2022 mencatat surplus sebesar 26,5 miliar US dollar, tumbuh lebih kuat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 44,36% year on year. Pertumbuhan ekspor terjadi baik pada komponen migas sebesar 54,8% year on year maupun non-migas 43,82% year on year. Yang kedua, terjadi capital inflow di Bursa Efek Indonesia per 28 April 2022, investor asing mencatatkan beli bersih year to date sebesar 72,167 triliun rupiah. Yang ketiga, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2022 sebesar 139,1 miliar US dollar, turun dibandingkan akhir Februari 2022 sebesar 141,4 miliar US dollar. Tetapi masih relatif tinggi karena setara dengan pembiayaan 7,2 bulan impor atau 7 bulan impor ditambah pembayaran utang luar negeri pemerintah. Hal ini di atas standar kecukupan internasional yaitu sekitar 3 bulan impor. Penurunan posisi cadangan devisa pada Maret 2022 dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Bank Indonesia memandang cadangan devisa Indonesia masih tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respon kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Yang keempat, satu-satunya hal yang berbahaya bagi nilai tukar rupiah adalah dampak tapering off di Amerika, yaitu kenaikan suku bunga di Amerika Serikat yang bisa membuat terjadi capital outflow dari pasar uang, obligasi, dan saham atau dana asing keluar dari Indonesia. Hal kedua yang bisa membuat BI menaikkan suku bunga adalah inflasi yang meningkat tajam. Terakhir kali Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan adalah pada November 2018 karena inflasi inti atau core inflation pada tahun 2018 meningkat tajam dari 2,69% year on year pada Januari 2018 menjadi 3,03% pada November 2018. Biasanya BI akan melihat faktor fundamental inflasi atau core inflation untuk menaikkan suku bunga. Artinya BI akan melihat pergerakan core inflation atau inflasi inti, bukan inflasi yang terkait volatile food atau administered price. Kenaikan inflasi akan sangat tergantung pada respon pemerintah, terutama dalam hal administered price, seperti menaikkan BBM, LPG bersubsidi, mengatur harga minyak goreng, dan lain-lain. Inflasi inti Maret 2022 sebesar 2,37% year on year belum membuat BI menaikkan suku bunga karena target inflasi BI sebesar 3% plus minus 1%. Inflasi inti bisa menjadi mengkhawatirkan jika sudah mendekati atau bahkan melebihi 3%. Yang mengkhawatirkan inflasi masih berada di level 1,3% pada September 2021. Tetapi angkanya bergerak cepat hingga menyentuh 2,37% di Maret 2022. Artinya inflasi sudah meningkat 1,07% atau hampir mencapai 2 kali lipat hanya dalam waktu 5 bulan. Hal lain yang mengkhawatirkan, perang Rusia-Ukraina membuat tekanan inflasi di dunia termasuk Indonesia meningkat karena naiknya harga energi dan pangan seperti kenaikan minyak, batu bara, minyak goreng, terigu, dan lain-lain. Di samping itu, inflasi Indonesia
mungkin akan meningkat pada bulan April dan Mei ini karena Ramadan dan Lebaran. Dua hal ini bisa membuat inflasi bulan April dan Mei mendekati batas atas Bank Indonesia di kisaran 3-4%. Kalau hal ini terjadi, kemungkinan besar BI kalau tidak di bulan Mei, Juni, atau Juli akan menaikkan suku bunga BI 7-day reverse repo rate untuk mengendalikan nilai inflasi dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Apalagi kalau The Fed jadi menaikkan suku bunga 50 basis point pada bulan Mei 2022. Karena kalau BI terlambat atau tidak segera menaikkan suku bunga, dikhawatirkan akan terjadi domino efek dimulai dari capital outflow dari pasar uang dan obligasi yang bisa membuat nilai tukar rupiah melemah ke 15.000 sampai 17.000 yang bisa memicu capital outflow dan kepanikan pasar di Bursa Efek Indonesia dan bisa membuat IHSG turun di kisaran 5.800 sampai dengan 6.500. Bagaimana jika BI menaikkan suku bunga? Hal ini sudah sesuai dengan ekspektasi pasar yang sudah memperkirakan BI akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point bahkan sebanyak 4 kali atau menjadi 4,5% di akhir tahun untuk menjaga inflasi rendah dan terkendali 3% plus minus 1% dan nilai tukar rupiah di kisaran 13.900 sampai 14.800 per US dollar. Jika hal ini terjadi, maka kemungkinan besar IHSG akan tetap bullish menuju 7.500 bahkan 7.800 di tahun 2022. Jadi, kemana arah IHSG? Tergantung dari kebijakan pemerintah dan BI dalam menentukan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter termasuk kenaikan suku bunga BI 7-day reverse repo rate. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.